Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa hidayatil adyan wa miftahi babil ihsan sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'matillahi wa ifdalihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fafahamna Sulaiman wa qulan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a dawdal jibal yusabbihna wa tayru wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi judatil hiddi wa sur'atil fahmi warzuqni al-hikmata wa ma'rifata wa thabbata dhihni wal aqli Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hari ini di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan umur, diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga bisa duduk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kefahaman, memberikan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah pada paduka alam junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ketinggalan kepada keluarganya, tabi'in-tabi'annya hingga kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diakui umatnya ya, sehingga diberikan syafaat yang kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sejenak bertawasul terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan ya segala hajat kita semuanya, cita-cita kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biridhoillahi ta'ala azza wa jalla wa bil ijabati du'a bil mu'jizati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi minal kiram. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil akhlaq wa rasulina sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin wajhil qad ja'ala fil qadri qudus subhanahu wa ta'ala asma'ana asyhadu qudus ila qudus wa ila hadrati al-qubur hadza jama' majlis ta'lim masjid at-taubah wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bariha syawlillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Termasuk saya juga mohon doanya ibu-ibu karena hasil kemarin rongsen yang hari Kamis kemarin nyatakan bahwa memang saya ada batu ginjal ukuran 3 cm, tetap harus ditindak katanya seperti itu. Nah, sudah didaftarkan ke antrian, cuman dipanggilnya entah kapan, tapi sudah masuk antrian. Ya mudah-mudahan pada saatnya nanti, pada waktunya nanti mau operasi atau tindakan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Mohon doa dari semuanya yang sakit ya, kita tetap. Oh iya, mohon Pak Ustadz Dihwan, mohon Pak Ustadz Dihwan urang doakeun nyaeta guru urang sadayana nya anjeunna panginten naon dipasihan kesehatan deui diangkat ku Allah kasawatna kan ditu nya. Mudah-mudahan sadayana anu teu dararamang mohonnya sing enggal sehat deui da mangsa kumaha biara-biara deui. Allah dunya wa ala kulli niyatin sholihah. Allahumma ashfi anta syafi wa qfi antal kafi wa afi antal muafi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfika min kulli da'in ya'tika min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan barusan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana saya sampaikan tadi, ngaji kita di hari Senin tepatnya pada tanggal 19 ya sekarang. 19 Januari 2026. Kalau bulan ininya, bulan Rajab ini tanggal berapa? Saya lupa lagi, Bu. Kan 30. Kalau ininya sampai 30 atau 31? 30. Berarti besok tanggal 1 Sya'ban besok ya. Masya Allah. Kita tinggal menunggu lagi Ramadan sebentar lagi ya.
Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat, zahir batin, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya saya ngaji hari ini nggak bahas tahsin. Kenapa? Kita mempersiapkan Ramadan, kita ihtisabun nafsi. Ya, artinya ihtisabun nafsi itu ngoreksi karena kesalahan diri sorangan. Gitunya orang Sunda namakan gitu. Supaya apa maksudnya? Supaya timbul nanti kita itu mudah memaafkan. Orang Allah Subhanahu wa taala juga ketika kita umatnya berdosa banyak, tapi ketika niat taubatan nasuha maka diampuni oleh Allah. Syaratnya taubatnya dengan sebenar-benarnya. Ya, orang campur nya bahasa nanya punya bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Ihtisabun nafsi. Dina raraga ngabakti ka Allah Subhanahu wa taala, ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nya urang teh kudu nyaeta nyaliksik diri pribadi. Nyaliksik teh naon Bu? Tuh ya, hari ya bang nyaliksik teh ngalalisa sanes nyala putu ya mas sanes. Nyaliksik itu adalah menilai ini apa kesalahan sendiri, introspeksi diri. Jadi mencari kesalahan diri pribadi. Sekali lagi, mencari kesalahan diri pribadi, bukan mencari kesalahan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan ihtisabun nafsi. Jika seseorang dia hanya mencari kesalahan orang lain sementara melupakan kesalahan diri pribadi, ini kata ulama ini alamat atau ciri orang ini akan rusak. Ya, sekali lagi, ciri hal yang sedemikian itu ketika dia mencari kesalahan orang lain tapi dirinya sendiri tidak dicari kesalahan, maka ini termasuk orang yang takabur. Ya, termasuk orang yang takabur, sombong, asa diri pang benerna, ya. Kemudian yang lain masalah gitu. Nah, itu kan sombong ya. Kenapa setan diusir dari surganya Allah? Iblis diusir dari surganya Allah karena tadi sombong. Ya, diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam tapi nggak mau sujud, sombong, akhirnya rahmat Allah dicabut. Yang datang adalah laknatullah, dilaknat ila yaumiddin, sampai hari kiamat, dan nantinya akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Nah, itu ya. Jadi ihtisabun nafsi di sini adalah mencari kesalahan diri sendiri, bukan kesalahan orang lain. Anu dimaksud ku ihtisabun nafsi, yang dimaksud dengan ihtisabun nafsi yaitu mengoreksi atau mengontrol, sekali lagi, atas kesalahan diri yang pernah dilakukan. Dari mulai balik, ya, kalau seorang perempuan kan ketika sudah haid sampai sekarang, coba sampai sekarang ini ada jaminan kita tidak berdosa? Enggak ada. Orang bangun tidur aja sampai sekarang itu ada sekali rentan dosa. Dosa itu bukan hanya dalam hal pekerjaan, ya, bisa menjadikan dosa itu bukan hanya dalam pekerjaan. Geremet, gerentes hati, oke, bisa jadi dosa, Bu. Ya, kepada orang lain, ya, misalnya si ibu itu tengah jibu, ibu eta mah apa cenah, dalam hati itu teh dosa nggak kira-kira? Dosa. Nah kan gitunya, jadi dosa. Makanya tadi, ya, yang dimaksud ihtisabun nafsi yaitu mengoreksi atau mengontrol atas kesalahan diri yang sudah dilakukan. Dikarenakan apa? Karena manusia itu tak luput dari tak luput dari kesalahan dan khilaf, betul? Ya, manusia itu tak luput dari kesalahan atau khilaf. Al insanun mahalul khotowa wa nisyan. Artinya bukan manusia itu tempat salah dan dosa, bukan. Ya, karena manusia itu tak luput dari kesalahan dan khilaf, gitu, seperti itu.
Tidak ada yang betul selamanya kecuali para nabi, para malaikat. Seperti itu, karena para nabi malaikat itu dimaksud. Jadi kita itu manusia biasa terkadang ada dalam kebaikan, terkadang pula ada dalam kejelekan. Nah, itu suatu fitrahnya ya. Nah, dalam hal ini tidak boleh ketika kita sudah pernah melakukan dosa, tidak boleh berkecil hati. Orang Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, asal betul-betul tobat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Persyaratan tobat kepada Allah ada 3, ya. Yang pertama adalah an-nadmu, ya, artinya nelongso basa Jawane ngoten. Nalangsa, hanyakal, menyesal atas apa? Atas dosa yang pernah dilakukan. Nah, ini persyaratan dosa. Kalau kita tobat nggak pernah nyesel atas dosa, masa kita tobat atuh. Ya, jadi menyesali dosa yang pernah dilakukan. Ya. Yang keduanya al-iqla'u, artinya meninggalkan dosa yang sedang diperbuat. Nah, dosa disebutkan ini dosa, ya tinggalkan. Nah, ini persyaratan tobat diterima oleh Allah. Dan yang ketiganya adalah al-azmu. Al-azmu itu artinya angazam, berazam di hati. Ya Allah, itu teh dosa perbuatan saya teh moal abi moal sakali-kali deui Gusti, ampun tobat kan gitunya. Tobat Gusti kan gitu. Nah, ketika syarat tobat 3 hal ini dilakukan, ya, dijalani, yang pertama menyesal atas dosa yang dilakukan, yang kedua meninggalkan dosa yang sedang dilakukan, kemudian yang ketiganya berjanji tidak akan mengulangi dosa itu, maka dosa yang sebanyak apapun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana apa yang akan menjadi pengampun dosa? Banyak. Pengampun dosa itu dengan cara tadi berbanyak istighfar kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nih ini ya, barangkali tidak tahu dalilnya, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ada dalilnya nih. Man qala subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar salasan wal salasina. Nah, artinya sebanyak 33, salasan wa salasina, 33, duburo kulli sholatin, selesai setelah atau ba'da sholat. Barang siapa orang yang senantiasa istiqomah, dawam mengucapkan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 33 kali, kata Nabi ini, Bu, ya, bukan ceritaan saya, ini disampaikan kepada ibu-ibu, maka khutot khotoyahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Oh ya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Wa ingkanat, ya, sok sanajan, bahasa ini namanya wa ingkanat, sok sanajan dosanya itu misla jabadil bahri. Apa artinya? Diumpamakan dosa itu sebanyak budah, tahu budah, busa yang ada di lautan. Tahu Bu busa ya? Laut ketika itu suka berbusa kan banyak itu ya Bu. Ya, kita lihat di pantai Cipatujah misalnya hanya segitu, tapi banyak kan gitu. Andai kita dosanya lebih banyak daripada itu, ya, ketika tadi syarat taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosanya. Tadi dengan apa? Dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wiridan itu tebu pada sholat itu, ya, jangan ditinggalkan. Minimal kalau enggak ini langsung disekalikan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar,
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau mau nyebutin subhanallah 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 33 kali. Nah, itu akan mengampuni dosa punya. Diampuni dosa. Tapi tadi catatan dosa yang besar memang harus tobat betul-betul kepada Allah. Ya, dosa-dosa yang kecil kita ngerasani orang lain, ngerasani tetangga, ngerasani dulure dewe, itu juga dosa. Nah, mudah-mudahan insya Allah ketika membaca tadi yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi apa, penghapus daripada dosa-dosa. Kembali lagi Bu, ihtisabun nafsi adalah mengoreksi atas kesalahan diri pribadi. Orang yang tidak pernah ihtisabun nafsi, mengoreksi kesalahan diri pribadi, maka orang tersebut adalah orang yang sombong. Akhirnya beranggapan diri sendiri paling benar, orang lain salah. Dan orang seperti ini ketika mendapatkan nasihat enggak mau, enggak akan masuk. Karena apa? Sudah muncul di dalam hatinya merasa benar sendiri. Seperti itu ya Bu ya. Nah, ingat tadi manusia itu tak luput dari hilaf ya, dan hilaf dan apa Bu? Kesalahan dan lupa, kan gitu. Al insanun makhlukun khata' lisan. Ini sebagaimana dalam satu ini riwayat innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyanan wa mastukrihu alaihi. Kangjeng Rasul ngadawuhkeun saestuna Allah teh ngahampura ka umat kami tina kasalahan jeung poho ya, dari kesalahan dan lupa ya gitu ya, dan juga dari perkara ya yang seseorang itu dipaksa untuk melakukan dosa misalnya kan gitu. Nah itu ya, jadi subhanallah ya, ketika kita berdosa jangan pernah tadi menganggap bahwa diri kita itu enggak ada dosa. Kalau kita menganggap diri ada dosa, maka tidak akan henti-henti dari bibir ini untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita pada sholat ya, setelah kita sholat astagfirullahaladzim, 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 gitu ya punya. Nah, itu ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya, apa sih alat yang dipakai untuk ihtisabun nafsi? Pacul, congkrang, koret, ragaji, palu, kampak, sanes. Alat untuk mengoreksi diri pribadi itu ada dua ilmu. Yang pertama adalah dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini ilmu yang berkaitan dengan keyakinan ya Bu ya. Jadi kuncinya untuk alatnya untuk ihtisabun nafsi, mengoreksi diri pribadi itu ada dua, yaitu dengan ilmu tauhid. Ya, dengan apa Bu cenah Bu? Ilmu tauhid. Seperti apa ilmu tauhid itu? Mengoreksi diri dengan ilmu tauhid teh kumaha cenah? Nyaeta inget kana ijad jeung idamna Allah. Jeleg diri diayakeun ku Allah. Ibunya, asalna diri teu aya. Asalna diri kita itu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Ingat kepada kuasanya Allah, kudratnya Allah. Abul Bashar yang dijuluki Abul Bashar, yaitu Sayyidina Adam, Nabi Adam alaihissalam, asalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah. Dari segenggam tanah diciptakan oleh Allah menjadi manusia, yang manusia itu akan menjadi khalifah di dunia ini. Diciptakanlah oleh Allah Nabi Adam alaihi salam dari tanah.
Allah mampu, Allah kawasa menciptakan manusia bukan hasil dari ibu dan bapak. Kemudian Allah mampu, Allah kawasa menciptakan manusia dari seorang ayah tanpa ibu, yaitu Siti Hawa, istri tercintanya Nabi Adam alaihi salam. Allah mampu, Allah kawasa menciptakan manusia dari seorang ibu saja tanpa ayah. Siapakah itu? Nabi Isa alaihi salam. Allah mampu, Allah kawasa menciptakan manusia dari pasangan ayah dan ibu. Syariatnya adalah dari setetes air yang sangat hina, nutfah yang disebut dengan mani, maka terjadi ya di dalam rahim ibu. Ketika masuk ke dalam rahim, maka akan menggumpal menjadi darah, kemudian menggumpal menjadi daging. Dalam usia 4 bulan Allah bentuk rupa-rupanya yang tadinya hanya gumpalan daging, kemudian Allah bentuk menjadi bentuk manusia. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada kepala, semuanya organnya lengkap sekali. Inilah kita sekarang ini. Allah mampu, Allah kawasa. Nah, jadi untuk introspeksi diri itu memang harus dilarikan ke ilmu tauhid, bahwa diri kita mah tidak ada apa-apanya. Ya. Jelas kurang diayakeun ku Allah, ditaayakeun ku Gusti Allah. Kita mah kan tadi diciptakan dari mani ya Bu ya. Makanya mani sampai tua juga dibawa-bawa. Mani kasep, mani gelis, mani bangor, cendekan gitu. Mani bedegong, nah, mani cerewet, pokoknya mani itu dicanang. Etanya bunya. Kita diciptakan sebetulnya itu teh bahasa teh dari dulunya nggak ngerti naon cenah mani menunjukkan kepada diri loh, itu teh kita itu diciptakan dari mani, dari setetes air hina. Ya, gitunya. Hidup kita dihidupkan oleh Allah. Mati kita dimatikan oleh Allah. Tidak ada sedikit pun kekuatan yang kita miliki sepenuhnya, seluruhnya, semua-muanya qadarullah, kudratnya Allah. Nah ini jalan introspeksi diri itu harus kesini dulu. Akhirnya nanti kita mawas diri. Ya kalau nggak dibawa ke ilmu tauhid itu merasa diri hebat, jabatan tinggi menang sorangan, usaha sukses menang sorangan, dagang laris menang, pokoknya mengakui. Nah itu timbul kesalahan yang sangat besar. Apa? Ujub atau takabur. Ya, ketika takabur jelas setan juga terusir dari surga itu karena takabur, sombong. Nah, tidak boleh. Makanya tadi ihtisabun nafsi yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan kita meyakini segala sesuatu baik buruk itu minallah, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Satu cenah ibunya kunaon cenah nama teh ku ilmu tauhid. Atuh lamun diri teu boga rasa rumasa, ketika diri merasa tidak merasa, awas nih, merasa diri tidak merasa. Paham ya Bu? Masuk ini masuk? Merasa diri teu boga rumasa, dikudrotkeun ku Allah, disukseskeun ku Allah, dihebatkeun ku Allah, disehatkeun ku Allah, semua-muanya tidak merasa hal itu, berarti diri kita sedang ada dalam bahaya. Apa bahayanya tadi? Adalah sombong, ya, rasa naon gitu, segala sesuatu pangabisa sorangan. Padahal di balik semuanya itu yang menghebatkan kamu, yang mensukseskan kamu, yang memberi kelancaran atas segala usahamu itu adalah Allah. Jadi kita itu memang kadang-kadang suka ngerasa asa menang sorangan. Nah hal ini harus kita banyak istighfarin.
Coba Bu, renungkan saja begini. Andai kata, ini berandai-andai, andai kata kesuksesan kehebatan kita itu atas kita, kemampuan kita sendiri, di dunia ini nggak akan ada yang kere, di dunia ini nggak akan ada yang miskin. Betul. Dikarenakan bukan kekuatan kita. Nah, makanya beragam. Tetangga kita ada yang sukses, tetangga kita ada yang biasa saja, tetangga kita ada yang miskin. Nah itu kenapa? Karena sepenuhnya kekuatan itu adalah milik Allah. Kita mah tidak ada daya upaya, ya, tidak ada daya dan upaya. Maka tadi sekali lagi, ketika diri merasa bahwa diri hebat itu atas diri sendiri, tidak dalam kudratnya Allah, maka diri itu masuk kepada jurang kenistaan, yaitu ujub, berbangga diri. Ketika orang sudah berbangga diri atau sombong, maka tunggulah kehancurannya. Oke, di dunia bisa diantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mana? Itu yang disebut dengan istidraj. Hebatmu tidak sholat, pokoknya usaha tambah jugalah, pokoknya mah tukang lah maksiat, tapi tambah naik, tambah hebat gitu. Tetapi di balik semua itu adalah panyungkun ti Allah. Ingat ada akhirat, ingat ada tempat kita kembali. Mata kita menyaksikan, mata dan kepala kita menyaksikan bahwa di dunia manusia tidak ada yang hidup untuk selama-lamanya. Pasti akan mati, mulih ka jati, mulang ka asal. Asalnya kita dulunya Abul Bashar kita dari tanah, maka kita akan dikembalikan lagi ke tanah. Tidak ada ceritanya, wah ini mah raja, presiden, mautnya juga orang naon simpen di mana? Tidak, tetap aja di kana tanah. Dan kita itu di sini di dunia Bu, masih dihargai orang lain. Masih dihargai orang lain, dihargai keluarga, dihargai anak, dihargai suami. Itu dikarenakan apanya? Dikarenakan kita masih punya ruh. Apa itu ruh? Nyawa. Ya, nyawa, betul nggak? Sekarang kita masih diajak ngobrol sama tetangga karena kita punya nyawa. Coba ibu kalau ngesenang karak baut, tetangga ya nu nyanyak nyarios teh. Ya, ayah punya. Kita itu masih di dunia itu masih dihargai karena kita masih ada nyawa. Kalau sudah tidak ada nyawa, walaupun anak yang paling kita cintai, yang kita damba-dambakan, yang kita idam-idamkan, atau begitu juga dengan suami yang memberikan kita nafkah, yang memberikan kita fasilitas kehidupan yang sangat mewah misalnya. Ketika dia mati, ketika meninggal dunia, apakah terus disimpan di rumah lalu di air keras? Tidak ada. Kenapa? Karena sudah tidak ada ruhnya, maka akan dikembalikan lagi, diantarkan. Nah, sementara satu hari dua hari ditangisi kepergian kita, kepergian suami ditangisi satu hari dua hari, seperti itu kan Bu ya. Tapi lama kelamaan tidak kan? Nah, seperti itu. Jadi kita di dunia ini masih diajak ngobrol, masih diberikan ada ujian, ada cobaan karena masih ada ruh. Kalau sudah tidak ada ruh di dalam diri kita, mau aya ujian Bu, kan suka ada. Makanya kadang-kadang orang yang tidak ada iman Bu, saya sebutkan tidak ada iman, orang yang nggak ingin ada masalah lalu menyelesaikan permasalahan itu dia dengan gantung diri atau bunuh diri. Sekarang itu banyak yang terjadi bundir akibatnya nggak mau ribet dengan urusan itu Bu. Jadi ada yang gantung dirinya di pohon cikur, tahu cikur Bu? Oh, nggak ada ya ceritanya ya? Wah, ada tuh di pohon cikur mereka kumaha masuk juga nggak muatnya. Ya bundir itu ada yang ya di pintu, di macam-macam. Masya Allah. Nah itu maksudnya mah untuk menghindari tidak mau ribet. Nah kenapa? Karena tadi tidak ada iman, ya, karena tidak ada Tetapi ketika dia ada iman, maka tadi
ujian, cobaan semuanya itu datang dari Allah, baik dan buruknya datang dari Allah. Maka bagaimana sikap kita? Kembalikan lagi kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sanes kanu pupus wae inna lillahi teh. Kita dapat ujian, cobaan, ya. Aduh, mobil yang satu misalnya hilang, dicuri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, ya dikembalikan ketika Allah berkehendak. Tetapi ketika Allah berkehendak nanti akan dikembalikan lagi kepada kita, maka jelek. Akan bisa we kumaha cara menggapai nama. Diberikan jalan usaha lancar agar kembali lagi mobil itu, atau misalnya tiba-tiba ujug-ujug dapat undian misalnya. Jalannya kan macam-macam ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu asalnya dari Allah. Kembali lagi kepada materi pokok. Jika seseorang tidak memiliki ihtisabun nafsi, tidak memiliki rasa ya bahwa dirinya itu tidak dikudratkan oleh Allah, segala sesuatu tidak dikudratkan oleh Allah, maka alamat orang ini adalah orang yang kena musibah, yaitu tadi ujub berbangga di diri. Satu, dengan ilmu fikih ya Bu ya, dengan ilmu tauhid tadi. Alat yang kedua sekarang. Alat yang kedua untuk ihtisabun nafsi yaitu dengan ilmu fiqih, fan fikih. Ya, fan fikih yang seperti apa? Jadi kieu cek urang sunama. Ari ihtisab ku fan fikih mah nyaeta lampah jeung paripolah urang teh kudu dientengan ku hukum, kudu dientengan ku hukum agama, kubag-bagan ilmu agama. Agar hidup ini teratur maka harus punya ilmu. Dengan ilmu kehidupan akan menjadi mudah dan terarah kalau punya ilmunya. Moal tunggul dirarut catang dirupak temerdulikeun halal jeung haram kitu bunyi. Kalau kita punya ilmu, diatur kehidupan kita itu dengan ilmu. Ya. Nah, kita itu bisa ihtisabun nafsi. Oh iya, diri saya ini sekarang itu sedang ada makruh, sedang dalam makruh dalam sunnah atau dalam wajib atau dalam haram misalnya. Ya. Contoh salah satunya kita di tengah jalan kita menemukan dompet. Ternyata isinya teh mepet Bu, sanes koran asli duit ya mah. Kalau koran luak liek datanya batur teh ya jelema ai dirina naon juri gitu. Nah gitu. Diambil kesempatan atau bahkan mengambil dari tempat orangnya, dari tetangga kita. Karena ibu teh ngidam, ya misalnya ibu teh mengidam misalnya. Pengen telurna tapi bukan telur ayam negeri, ayam kampung. Ai di tetangga teh kebetulan ayah ayam keur ngenom. Dina sayangna maksudna mah. Nah, dina sayangna ibu teh ai keur kitu teh ibu ngelewat ke situ. Oh, ini telur. Ini telur dan masih anget lagi telurna teh. Ya itunya. Nah, di situ Bu, kita diatur oleh hukum. Nah, ketika kita lakukan tadi mengambil bukan haknya, mengambil sesuatu bukan haknya, pasti kena hukum. Hukumnya adalah hukum haram, betul nggak? Hukumnya adalah hukum haram, diatur ku ilmu fikih. Mau diambil jangan, kata ilmu. Kenapa? Karena ini milik orang lain. Walaupun hayam nu ngendogna da hayam teh boga jelemana, nu boga gaduhanana. Adakeun bae da hayam nu ngendogna ge lain jelemana. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tidak boleh berarti itu ya mengambil hak orang lain. Nah, kemudian misalnya dalam sunnah misalnya kita melaksanakan kita ada orang lain di masjid itu ada pengumuman, ibu mangga nu bade sodako kanggo meser karpet,
kanggo meser kebersihan masjid, atau tidak diumumkan juga, suka ada kalau Jumat itu lewat ya koropak atau kencleng akhirat, itu ATM akhirat itu tempo lewat ya, ada yang cepat majunya, ada yang seret-seret. Kalau yang seret-seret pasti banyak berhentinya itu tuhnya. Kalau yang set majunya tuh wah gitu, lanjutkan gitu. Nah, di dalam itu kan ada kena hukum. Ini teh kita tuh sedang dalam apa? Kita bersodako itu adalah hukumnya sunnah. Awas, sodako itu bukan wajib, sunnah. Yang wajib adalah zakat. Awas, jangan tertukar. Jangan tertukar. Kebanyakan tertukar begini, dah memang geus masihan ieu. Beda dengan yang wajib, Bu. Ketika kita punya harta, ya, punya harta benda gitu ya, kita bersodako dengan zakat beda. Kalau zakat mah wajib, kalau sodako mah sunnah. Sodako mah tidak dibatasi, bade 1.000, bade 2.000, bade 1 juta, bade 1 miliar mah enggak, bade ge kadui kalieur mah enggak. Misalnya seperti itu. Nah itu kan diaturnya oleh ilmu fikih. Nah, insya Allah ketika kita menguasai ilmunya, makanya kita dituntut. Nah, sekarang kita duduk di sini, kita renungkan ini ihtisabun nafsi ya. Kita duduk di sini, ini teh lumampah urang teh keur aya dina naon ieu teh. Kita duduk di situ dalam rangka apa maksudnya? Lumampah na teh nah wajib, nah sunnah, nah makruh, nah haram. Apa coba? Wajib kita duduk di majelis ilmu itu. Kenapa? Bertujuan agar ibadah kepada Allah, ya, agar ibadah kepada Allah itu diterima karena dengan ilmunya. Itu ya Bu ya, udah dibahas ya, ilmu tauhid, ilmu fikih. Ilmu tauhid itu harus yakin bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, semuanya adalah tapak damal Allah. Termasuk kita duduk di sini, hadir di sini, di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah dina kudrat anu ieu abdi bakti ka zat Allah. Kita tuh duduk di sini bukan hanya sekedar duduk, melaksanakan kewajiban. Dan ini ditakdirkan kita bisa melangkah dari rumahnya masing-masing ke sini, itu diberikan kekuatan oleh Allah. Kita diringankan kaki, diberikan kekuatan oleh Allah. Kita digerakkan hati, itu digerakkan oleh Allah. Kita itu sebagai wayang, Bu. Kalau tidak ada dalangnya, kita nggak bisa apa-apa. Ya, gitu ya Bu ya. Gua udah tanya fikih dan ilmu tauhid dan fikih. Selanjutnya modalnya mana? Nah, kembali lagi nih. Modal untuk ihtisabun nafsi itu apa sih? Modal ihtisabun nafsi itu ada 2 juga. Yang pertama tadi, la haula wala quwwata illa billah. Ketika sudah berpasrah diri, tidak ada daya, tidak ada kekuatan bikin ngalaksanakan hade jeung goreng angin Allah, itu cek Sundanan. Tidak ada daya, tidak ada upaya untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Semua-muanya itu adalah illallah, angin Allah. Gitu ya punya. Jadi modalnya la haula wala quwwata illa billah. Ketika sudah kita berpasrah diri, usaha kok tahun ini mah kita teh rada kieu cenanya maju teu kos tahun kamari, udah la haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Pasrah sumerah. Wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa orang yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan, memudahkan. Geningan cenah abdi masih kene balangsak, tapi Allah menganugerahkan hati yang lapang sehingga apa? Menerima. Oh iya ya, saya hari ini usahanya kok rugi, ya itu ketentuan dari Allah. Yang penting saya sudah menjalankan syariatnya, ya, usahanya pergi ke pasarnya, jualannya langsung
tapi hasilnya seperti ini, ya itulah haula wala quwata illa billah. Tuh ya, modal utama la haula wala quwata illa billah. Jadi itu tuh senantiasa pasrah, Bu. Jadi kalau hati muncul bahwa kehebatan kesuksesan atas dasar usaha orang, tempasku itu banyak istighfar, la haula wala quwata illa billah. Dampaknya apa nanti? Ya akan diberikan kelembutan hati, senantiasa menerima apapun yang Allah berikan. Baik dan buruknya itu minallah. Seperti itu ya. Yang kedua, modal ihtisabun nafsi. Yang kedua adalah membaca alhamdulillah. Membaca subhanallah artinya maha suci Allah. Jadi modal yang keduanya, maha suci dan Allah anu ngadamel abdi, anu nyiptakeun abdi, anu maparinan rezeki abdi, anu maparinan kasayan, anu maparinan kaawonan. Siapa? Allah subhanallah, maha suci dan Allah. Nah gitu ya Bu ya. Jadi dua tadi modalnya. Modal apa Bu? Modal ihtisabun nafsi. Artinya yang pertama selalu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. La haula wala quwata itu seperti itu ya Bu ya. Berserah diri bahwa diri kita itu tidak ada kemampuan. Yang kedua selalu memuji Allah, maha suci dan Allah, karena Allah yang menciptakan kita, yang mengadakan kita, yang meniadakan kita juga Allah. Ya, semua-muanya itu minallah, artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika seseorang sudah ihtisabun nafsi, sudah bisa ihtisabun nafsi, mengoreksi diri pribadi, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut 4 predikat. Ya, ketika manusia sudah ihtisabun nafsi, maka Allah akan memberikan kepada seseorang itu 4 predikat. Yang pertama taib. Ya, apa artinya taib? Artinya adalah orang yang senantiasa bertobat. Ya. Orang yang senantiasa bertobat. Kapan tobat itu? Setiap hari, setiap waktu. Orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hari satu malamnya itu tidak pernah kurang daripada 100 kali untuk tobat, astagfirullahaladzim, membaca istighfar kepada Allah. Itu Nabi loh, sudah dijamin loh masuk surga beserta keluarganya. Kita bukan Nabi, bukan siapa-siapa, tapi bedegongna orang teh luar biasanya punya. Allahu Akbar. Nah, gitu, mudah-mudahan kita menyambut Ramadan ini hati kita tuh semakin lembut. Jadi melaksanakan ibadah tuh bukan karena terpaksa, karena memang kebutuhan kita. Ibadah kita tuh akan kembali lagi kepada kita. Bebekalan orang teh kitunya dan mengumpulkan amal kebaikan, amal soleh. Kalau amal salah nggak akan dibawa kok. Itu ya. Yang pertama yang akan Allah berikan kepada orang yang sudah ihtisabun nafsi adalah taib. Ya, artinya ya dia akan senantiasa rumasa. Ya, rumasa jeung ngarasa bahwa diri nate loba dosa gitu. Maka dia akan senantiasa buru-buru tobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Gusti abdi teh dosa kapungkur jeung kakanda perang. Jalan-jalan di jembatan sampai abdi bade digurewas ditangkeu naon ditewak ku calon kekasih abdi teh. Itu dosa nggak kira-kira dulu tema morin dosa Gusti, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dulu abdi Gusti pernah berduaan gelap-gelapan di bawah pisang misalnya, di kebun cau misalnya, astagfirullah. Diakui enak Bu, kalau ihtisabun nafsi mah enak diakui sendiri mah. Beda lamun ku batur
ditita tobat maneh teh kan gitu. Wah, moal teu nyangangang mah. Ya gitu ya Bu ya. Kalau kita merasa diri kita sendiri yang melakukan salah, kemudian dia akan meminta maaf kepada Allah, ampunan kepada Allah dengan hati. Seperti itu. Nah, satu, orang yang senantiasa ngoreksi diri atau ihtisabun nafsi diberikan predikat taib, dia senantiasa akan bertobat atas segala kesalahan. Dan tidak akan menunda-nunda tobatnya ya, tidak akan menunda-nunda. Kemudian yang kedua, akan diberikan oleh Allah dalam hatinya sobir. Apa itu sobir? Bukan sobir tukang bajigur. Sobir ada di sini, Mang Sobir ada, suaminya Mang Sobir, Pak Sobir. Ya, aman berarti ya? Aman berarti. Sobir, lamun jalma ketika seseorang sudah tobat, ya. Tobat dari apa tadi Bu? Dari kesalahan, maka akan timbul sobar. Ya, orang yang sudah tobat kepada Allah dengan betul-betul tobat, maka akan timbul dalam hatinya sobar. Tadi, hari ini saya itu musibah itu bertubi-tubi ya Allah. Tapi kembali lagi, iya tidak dari Allah. Manggawe orang sanggakeun ka Allah, tapi dengan catatan tetap kita berusaha mengupayakan, karena itu bagian wilayah syariat kita. Mengupayakan. Ya kayak maaf saya seperti diponis oleh dokter harus begini, ya saya terima, ini dari Allah. Maka saya akan mencari jalan, karena sabar ini bukan berarti di pasien penyakit entah saya antep kumaha Allah, kagak ada didemangkeun ku Allah. Bukan seperti itu. Tapi kita berusaha. Satu, doa mah nomor satu. Yang kedua dengan segi apanya? Dengan segi medisnya. Ya, dengan segi medisnya itu kan bagian dari syariat. Seperti itu. Ya, dilaksanakan, kita pasrah. Jangan jadi pikiran. Kadang-kadang orang tuh diberikan penyakit, diberikan ujian oleh Allah, dipikir terus nggak mau makan, nafsu makannya berkurang, timbul komplikasi akhirnya teh Bu. Ya Bu ya. Gitu, nggak mau makan misalnya, mikirin terus, wah kalah tambah tina penyakit hiji bisa jadi 5 Bu. Kenapa? Dari pikiran dipikir. Tapi kalau tadi pasrah ke Allah, bari jeung usaha, ya bari jeung usaha naona nyareatna gitu. Nah insya Allah, ulangi lagi ya, orang yang sudah tobat maka dia akan timbul di dalam hatinya itu rasa sobar. Jadi begini kan teh. Sabab cenah moal semata-mata ya Allah nibakeun musibat, ya tidak akan semata-mata Allah memberikan ujian atau musibat kepada kita, angin musibat itu teh merupakan peringatan. Kan kembali peringatan bagi kita. Oh ya Allah, ya peringatan kan gitunya. Jadi nu tadina kita malawung teh jadi diimutkan astagfirullahaladzim. Itu seperti itu ibunya. Ketika ya. Oh mangga. Oh mangga. Mohon hati non. Siap non. Yang ketiga adalah syakir. Ya, syakir. Apa artinya syakir? Ketika orang yang sudah tadi tobat akan timbul sabar, maka dia akan timbul juga di dalam hatinya syakir. Apa syakir? Bersyukur. Alhamdulillah. Senantiasa bersyukur. Kunci bahagia di dunia ini adalah orang yang senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan. Kenapa orang banyak tidak syukur, akhirnya tidak bahagia? Ya punya. Coba, kadang-kadang kan kita membanding-banding, ojo membanding-bandingkan. Kunaon cenah ai salaki abdi mah cenah kieu, ai salaki batur mah cenah kitu, gitu. Kalau kita membanding-bandingkan seperti itu, moal aya naon, moal aya kebahagiaan. Tetapi ketika salaki abdi teh kieu, mudah-mudahan jadi ladang abdisna sing sabar. Itu kan jadi ladang buat kita. Benar Bu ya? Iya, abdi teh sing sabar menghadapi suami teh kieu. Naon suami datang keceritakeun suami bawel. Da anggar ibu-ibu nu bawel. Henteu ketang balalakeun ibu-ibu di dia mah. Ya, di dia bager teh. Oh. Yang ketiga apa Bu? Syakir ya.
Ketika tadi sudah tobat, sabar, syakir, ya. Jadi lamun jalma geus sabar bakal timbul syukuran alhamdulillah. Sanajan diri salah, tapi Allah masih nyaah, kan? Sanajan diri teh salah ya, tapi Allah masih nyaah, maparin ke naon kesempatan kanggo urang pikeun tobat, nyebutnya masih nyaah ka diri teh. Buktina punten. Buktinya Allah masih sayang kepada kita. Ketika kita melaksanakan dosa, apakah langsung kontan diberikan siksaan di dunia ini? Tidak, ditangguhkan oleh Allah. Beda halnya dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Lut, ya, istrinya pendosa, langsung ditibakan oleh Allah musibah, langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga seperti itu. Kita mah punten, ya, ini teh bentuk kasih sayang Allah, ditangguhkan. Kenapa? Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tobat. Nah, memperbaiki dari kesalahan. Itu ya, taib, sobir, syakir. Yang terakhir adalah orang yang diberikan bisa ihtisabun nafsi, mengoreksi atas kesalahan diri pribadi, maka dia akan diberikan arif. Macam Bu? Arif, ayah Bang Arif dia, gayanya, ayah di tempat Abi Pak Arif, gitu. Arif teh naon Bu? Ketika sudah sobar, ya, ketika sudah syukur hatinya, maka itu tanda-tanda orang yang sabar, orang yang senantiasa bersyukur. Itu adalah tanda-tanda atau salah satu sifat yang arif billah, orang yang dekat dengan Allah. Karena segala sesuatu diserahkan kepada Allah gitu. Ya, sobar, syukur karena naon we gitu. Alhamdulillah cenah. Mama, ini stor ayah sekarang hanya misalnya punten, hanya sedikit ya mahnya. Berapa Pak? 20 juta sehari cukup ya mahnya? Alhamdulillah. Suatu hari lagi ibu setor lagi suami, maaf hari ini papa setor hanya sedikit, hanya 2.000 cenah. Tadi dari 20 juta jadi 2.000, gimana alhamdulillahnya? Alhamdulillah cenah. Sedih alhamdulillah nata jina paksa. Orang yang senantiasa syukur dan sabar mah ketika besar tidak mempengaruhi, alhamdulillahnya besar, semangat. Ketika sedikit tidak mempengaruhi juga, tambah semangat, tambah itu meleleh. Jadi diberikan besar, alhamdulillah. Kemudian diberikan kecil, alhamdulillah. Jadi besar volume suaranya itu tidak ngaruh gitu. Seperti itu. Ayo Rama di Pasien Agung, alhamdulillah ya Pak, mau kopi Pak dibikinin, nah, kan gitu. Ayo 2.000 malah mari dicanakan oge dicempal, kan gitu jadinya. Jadi predikat yang keempat, yang terakhir, ketika orang yang sudah bisa ihtisabun nafsi, ngoreksi diri, itu adalah arif. Dia senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, sabar adalah salah satu tanda sifat yang arif billah atau arif. Yang terakhir, sebaliknya balikanana, orang yang tidak mengoreksi dirinya, tenalungtik karena kesalahanana, ya, sukanya mengoreksi orang lain. Perumpamaan gajah di seberang lautan tampak jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk bata teu kadeuleu, tanpa teka tingali. Artinya lamun kesalahan batu mau si anu kreditna apa, nomor HP apa, wah sagala gitu nya. Tapi kesalahan sendiri mah punten nya, kesalahan sendiri mah tidak diketahui ya, padahal dekat dengan dirinya nya. Nah ini, jadi orang yang semacam itu dia mengurusi keburukan orang lain, sementara keburukan diri sendiri lebih banyak, lebih numpuk daripada orang lain, maka dia akan mendapatkan 3 kerugian. Nah, apa sih kerugian yang pertama? Ya, mendapatkan predikat apa sih orang tersebut yang senantiasa ngurusin kesalahan orang lain sementara kesalahan dirinya sendiri
Ya, akan berbesar kepala, kan merasa sombong, asal merasa dirinya benar, begitu kan tadi. Maka diberikan 3 predikat. Apa yang pertama? Hasid, tanpa din. Namun ditambah menjadi hasidin lainnya. Hasid itu artinya tukang hasud. Ya, tukang hasud itu teh orang yang bagaimana tukang hasudnya? Contohnya seperti kumaha, seperti naon? Hasud ka jalma nu nanjung, puas ka jalma nu cilaka. Cilaka puas, cenah puas baheula mah bari kitu teh naon teh anak kelek teh. Gitunya. Puas cenah kan gitunya. Nah, arijana orang yang hasudnya seperti itu ya. Hasud ka jalma nu apal si eta mah cenah mata kusana kieu teh kieu, si eta teh kieu. Wah, apal pokoknya namanya. Ya gitu. Kemudian ada yang cilaka, wah dia tuh puas merasa wah gembira we pokoknya. Itu ciri-ciri yang hasud, awas. Ya, ciri-ciri orang yang hasud. Maka ketika punya hati demikian, di dunia saja dia sudah mendapatkan 2 kerugian. Pertama, doraka bali kanu hasudna. Artinya kita menghasut orang lain, dosanya itu akan balik kepada orang yang menghasudnya. Yang kedua, kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dihasudnya. Ya, kita banyak misalnya ada kebaikannya nih, walaupun hanya beberapa misalnya kebaikan. Kemudian orang lain itu dihasut sama kita, maka kebaikan kita itu akan diberikan kepada yang dihasut. Kemudian dosa yang dihasutnya itu dibalikan kepada kita. Nah, ya Allah, itu kerugian orang yang tadi tidak introspeksi diri. Hartosna manehna ngarasa benar sorangan. Yang kedua adalah mutakabbirin. Ya, predikat orang yang tadi yang tidak introspeksi diri, predikat yang diberikan adalah mutakabbir. Artinya mutakabbir itu apa? Rasa gumede atau sombongnya punya. Rasa gumede, rasa aing bener, batur masalah. Ya, batur masalah aing mah bener kan gitu. Termasuk caritaan, termasuk nasihati batur dan ngerasa diri benar. Ini kecelakaan. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qila dakhulul abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sal mathwal mutakabbirin. Ancaman bagi orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang merasa benar dirinya oleh Allah diancam dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 72. Kajalma-jalma kafir dicaritakeun marane kudu arasuk kana pintu-pintu neraka. Marane diasupkeun kana pintu-pintu neraka, maka kacida gorengna pangbalikan jalma anu takabur. Jadi orang yang takabur itu lebih hina ya daripada orang-orang yang kafir. Allahu Akbar. Nauzubillah. Ya. Dan yang terakhir, ibu sekalian, predikat orang yang senantiasa tadi tidak introspeksi diri, artinya dia selalu mengoreksi orang lain, dirinya tidak dikoreksi. Maka predikat yang terakhir yang Allah berikan kepada orang itu adalah qaswatul qulub. Apa qaswatul qulub teh? Teuas hate bedegong dan tadi asa aing pang hadena, asa aing pang benerna, asa aing pang jagona, pokoknya mah seperti itu. Nah, itu ya. Jadi teuas hate teh tanda orang yang keras hati itu Bu tidak menerima nasihat. Ya, tidak menerima nasihat. Ya, maka ibu sekalian ya, lamun diri hayang bener ibadah kudu daek ihtisabun nafsi. Ketika kita ingin betul ibadah diterima oleh Allah harus mau mau introspeksi diri. Ketika kita introspeksi diri, abdi teh salah, abi rumasa. Maka tadi keunggulannya, predikatnya akan diberikan, dia akan cepat tobat kepada Allah. Yang kedua, dia akan sabar. Yang ketiga, dia akan bersyukur. Yang keempat, dia akan arif billah, akan mengenal Allah.
Itu saja ibu-ibu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bekal kita Ramadan ini nanti ya kita saling memaafkan, ya tidak ada dusta di antara kita. Nah gitu. Tuh tadi nate pak bangun baut. Makanya Bu, maaf. Pentingnya hal ini Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak bertanya dengan tetangga, dengan keluarga, jangan lebih daripada 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu namanya haram, bukan itu. Ya, makanya paling mudah adalah minta maaf. Sekali lagi, paling mudah adalah kita minta maaf, tetapi memaafkan paling sulit. Makanya pahala orang yang membuka pintu hati, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain adalah salah satu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi mampu membalas, bahkan gunung-gunung juga oyak Bu. Gunung-gunung ini akan menimpa orang yang suka membinasakan Nabi atau mengejek Nabi. Nabi mampu untuk membalas, tapi Nabi bagaimana sikap? Senantiasa memaafkan, mudah memaafkan. Mudah-mudahan kita diberikan itu. Salah satu bersih hati adalah ya kita ketika dizolimi orang lain, kemudian kita buka pintu maafnya. Sebelum dia datang minta maaf kepada kita, kita sudah memaafkan. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah hati yang seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lain puasnya punya ketika situ teh misalnya diurang teh tadinya dibully, kecelakaan, puas sedangkan gitu. Bekangnya punya seperti itu ya. Malah didoakan singkat tabrak rametuk cenah misalnya kan gitu. Jangan ya punya. Itu Bu ya yang dapat disampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas khilaf kekurangan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.